kurang dari 17 kali dalam satu hari satu malam. Nah, ya kan? Mulai subuh tadi 2 kali, zuhur nanti 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, terakhir isya 4 kali. Makanya para ulama diantaranya menamakan ayat ini, surah ini dengan As-Sab'ul Masani. Artinya 7 ayat yang berulang-ulang selalu dibaca oleh setiap orang muslim. Ini namanya As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang berulang-ulang selalu kita baca. Itulah menandakan seorang muslim yang memang pertaniannya, kedekatannya dengan Al-Quran tidak pernah jemu untuk mengulang terutama surah Al-Fatihah ini dalam kehidupannya. Setiap bangun tidur sampai mau tidur lagi, maka Fatihah tak pernah lekang dari kehidupan seorang muslim. Nah, itu dia. Nah, jamaah pada itu Fatihah ini banyak nama. Ada nama ini Fatihah. Fatihah ini ibaratnya pembuka. Macam kita membaca Undang-Undang Dasar 45 ya kan, pembukaan gitu ya kan, bahwa dan seterusnya ya. Ini jadi dinamakan juga Fatihah, pembukaan. Kalau kita beri nama yang lain juga ya dengan bahasa Arabnya muqaddimah. Pangkal dasar dan juga prakata terhadap Al-Quran. Dan turunnya Al-Fatihah ini Bapak dan Ibu ditulis di awal Al-Quran. Setiap kita buka Al-Quran itu adalah tauqifi dari Rasulullah SAW melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jadi dia memang ditulis di awal. Tauqifi ini artinya sudah tertentu, tak bisa lagi dirompak di mana ditaruh. Dan seluruh Al-Quran 114 surah itu diawali dengan menuliskan Al-Fatihah di awal. Jadi Al-Fatihah ini pembuka dasarnya. Baru setelah itu Al-Baqarah, setelah itu surah-surah yang lain. Ini semuanya diletakkan itu Pak, bukan maunya para sahabat, bukan asal tulis saja oleh percetakan, tapi sudah diatur melalui wahyu yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat-sahabat yang mendengar wahyu di kala itu. Lalu dibuatlah satu mushaf, ditulis ke dalamnya, diawali dengan surah Al-Fatihah. Jadi Fatihah itu sebagai kunci pembuka dasar. Dia muqaddimah dari seluruh surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Nah, Bapak dan Saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu satu. Nama yang kedua dari Fatihah itu adalah dinamakan dengan nama Al-Waqiyah. Al-Waqiyah itu artinya yang menjaga kita dari hal-hal yang coba mengganggu dari setiap kehidupan setiap seorang muslim, mulai dari hidupnya ini sampai kepada matinya nanti. Maka kalau dia terus-menerus membaca surah itu, maka akan terjaga akidahnya, terjaga ibadahnya, terjaga pikirannya, terjaga tingkah lakunya yang itu bersumber dari apa yang dia baca di Al-Quran, yaitu di surah Al-Fatihah ini sendiri. Bapak Saudara, bagaimana cara penjagaannya Pak? Ketika kita baca surah, diantaranya ayat yang ke-5 ya, ayat ke-6, ayat ke-nasta'in, itu surah ayat yang ke-5 ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah khusus padamu kami penyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan khusus kepadamu ya Allah kami minta tolong. Nah, dalam kata minta tolong itu Pak, segala sesuatu yang kita berharap untuk dibantu, ditolong oleh Allah, disitulah kita selipkan doa untuk mohon perlindungan kepada Allah. Dan perlindungan itu sama dengan penjagaan. Artinya setiap orang yang selalu membaca Fatihah ini pasti akan dilindungi oleh Allah. Pasti akan dijauhkan dari hal-hal yang dia khawatirkan, yang dia takutkan. Nah, oleh karena itu, maka kita harus tidak
tidak bosan-bosan ini Pak. Ya terbukti dengan 17 kali satu hari satu malam kita ulang-ulangi dengan kata tadi namanya as-sab'ul masani, 7 ayat Al-Quran yang selalu diulang-ulang. Nah di antara nama yang lain juga dikatakan Fatihah ini sebagai ummul Quran atau ummul kitab. Ummul Quran atau ummul kitab itu artinya induknya Al-Quran. Nah, jadi induk Al-Quran dari 114 surah itu induknya itu Fatihah. Ya kok bisa dikatakan induk Pak? Dan kalau induknya terkumpul segala sesuatu itu ada di dalamnya. Walaupun hanya sekilas sebagai petunjuk saja. Macam ada bahasa Al-Quran itu kita dengar di Al-Quran ada ummul qura. Induknya seluruh kampung, induknya seluruh negeri, dan induknya seluruh negeri kita di dunia ini, di bumi ini adalah Makkah. Nah, itu induk. Sanalah pusat utama. Sejarah diceritakan dalam hadis Rasul juga dijelaskan bahwa mulai munculnya bumi ini itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Nah, itulah dia induk. Nah, induk bumi ini sampai sekarang. Yang tertua, jadi induk itu yang tertua. Yang lainnya anak-anaknya semua gitu, ya kan? Itulah arti induk. Nah, kenapa dikatakan induk Pak? Pertama di Al-Quran ini ada cerita tentang akidah. Ada cerita tentang keyakinan. Bagaimana kita beribadah kepada Allah. Jadi ada keyakinan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Diawali dengan kata Rabb. Sana ada bahasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan pengatur seluruh alam ini. Berarti itu. Jadi cerita tentang tentang akidah kita. Di awal dari Fatihah itu terdapat di dalamnya adalah petunjuk tentang akidah, pembentukan keyakinan kita bagi pengamal pembacaan surah Al-Fatihah ini, bahwa di dalamnya ada petunjuk tentang akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berawal dengan akidah ketika Rasulullah diutus awal sekali dalam mendapat risalah dari Allah, itu Mekah sana yang awalnya agama Nabi Ibrahim tapi sudah menyimpang. Sebagian ada yang wasani, menyembah patung, sebagian ada menyembah bintang dan sebagainya, merombak akidah yang awal disampaikan oleh Nabi Ibrahim, berikut Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah itu, sampailah kepada ratusan tahun kemudian, ribuan tahun kemudian, sampai kepada keturunan Arab Quraisy yang di saat itu Rasulullah sebelum diutus tidak kurang dari 360 patung berada di sekeliling Ka'bah. Dan itulah tugas Nabi untuk membersihkan patung-patung ini, mengembalikan akidah yang benar, yang suci, yang jelas itu, untuk memperbaiki keyakinan bangsa Arab Quraisy di kala itu yang sudah tertanam ratusan tahun. Mereka menyimpang dari menyembah Allah kepada penyembahan patung, orang-orang suci dan sebagainya. Jadi Fatihah turun untuk merombak. Dan Fatihah ini turun bersamaan dengan cara tata laksana pelaksanaan ibadah sholat.